Hai teman pemilih dimanapun berada, apa kabarmu? Salam dan selamat jumpa lagi dengan saya Eka Rada di tayangan podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat, Wicara. Teman pemilih, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya di tayangan Wicara kali ini. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang luar biasa yang kami datangkan secara spesial untuk tayangan podcast kali ini. Nah, dia adalah seorang pengamat sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Sylvester Joni. Pak Sil, apa kabarnya? Baik sekali Ibu. Baik Kalau sekali. Ibu sendiri Oh, bagaimana? luar biasa baik sekali ya, Bapak. Pak Sylvester Joni, Pak Sil. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak adalah seorang pengamat sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lebih detail mungkin untuk menyampaikan kepada sahabat pemilih KPU Manggarai Barat maupun sahabat pemilih di mana saja berada, apa kiprah Bapak sebagai pengamat sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih. Mungkin predikat pengamat itu terlalu besar untuk saya. Saya hari-harinya bekerja sebagai guru kecil di salah satu SMK swasta Manggarai Barat, SMK Stella Maris. Hanya di samping kegiatan utama mengajar itu, saya juga punya kepedulian yang besar terhadap isu-isu sosial politik melalui sejumlah tulisan. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya begitu produktif dalam menciptakan atau menghasilkan karya tulis, terutama yang berkaitan dengan tema sosial politik. Oleh karena itu, mungkin karena dulu saya sering menulis tentang tema-tema sosial politik, maka ada yang memberi julukan itu bahwa saya sebagai seorang pengamat politik di level lokal. Tidak masalah juga sih. Oke. Oh, berarti karena buah karyanya ini ya, Iya. tulisan-tulisan yang sangat memukau itu berarti dibaca banyak pihak dong. Ya, Sehingga mudah-mudahan. iya, karena Begitu. predikat itu seperti yang Bapak bilang bahwa Iya. ternyata tulisan Bapak dibaca Iya. atau dikonsumsi oleh banyak pihak Ya, sehingga dari respon yang terlihat di media sosial dan juga media online, ya kelihatannya ada cukup banyak yang baca. Oh ya, luar biasa ya Pak Sil ya. Iya. Pak Sil, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, pandangan masyarakat sipil atas kiprah institusi demokrasi dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam masa non tahapan pemilu dan pemilihan. Tentunya kita berada di masa tahapan pemilu maupun pemilihan, seluruh perhatian masyarakat itu tertuju kepada kerja. Benar. Daripada KPU maupun Bawaslu. Nah, di mana KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan dan Bawaslu sebagai pengawas daripada jalannya pemilu maupun pemilihan. Itu di masa tahapan ya. Sedangkan sekarang KPU berada di masa non tahapan, masa di mana KPU maupun Bawaslu tidak sedang melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, menurut pandangan Bapak, adakah peran dari KPU maupun Bawaslu di masa non tahapan ini? Tapi sebelumnya saya jelaskan awal dulu bahwa KPU di masa non tahapan ini ada melakukan beberapa kerja atau kegiatan. Salah satunya adalah mengevaluasi masa-masa tahapan yang sudah dilakukan, kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Menurut pandangan masyarakat di luar sana, Bapak sebagai pengamat sosial nih, nah adakah masyarakat tahu bahwa KPU tetap bekerja di masa non tahapan ini? Terima kasih. Pertama, saya tidak berpretensi untuk membuat semacam evaluasi komprehensif dan akurat sekali terkait dengan kinerja institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Tapi apa yang saya jelaskan di sini berdasarkan opini pribadi dengan referensi pemberitaan dari beberapa media lokal dan juga tulisan yang secara reguler diupload di
laman website KPU dan juga akun Facebook KPU. Saya kira kalau mau bicara jujur, sebetulnya mayoritas masyarakat kita sudah tidak tahu lagi apakah di masa non-tahapan ini KPU dan Bawaslu punya kerja yang seintens pada masa pemilihan atau tidak. Kalau ditanyakan kepada saya, yang saya kira melek terhadap informasi, memang KPU dan Bawaslu tetap bekerja, terutama soal koordinasi antar lembaga, kemudian tadi sudah disampaikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan juga sosialisasi dan pendidikan politik. Sayangnya, informasi terkait kerja-kerja yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu pada masa non-tahapan ini rasanya belum familiar di tingkat akar rumput. Karena itu menurut saya perlu sekali KPU mencari channel yang lebih ramah terhadap publik agar kesan bahwa KPU dan Bawaslu tidak bekerja pada masa non-tahapan ini itu bisa terhapus. Padahal kalau mau dilihat justru pada masa non-tahapan ini volume kerja KPU juga lumayan banyak. Benar Hanya sekali, memang Pak. tidak seintens Benar sekali pada itu. masa tahapan. Iya. Ya, tetapi poin saya adalah bahwa KPU dan Bawaslu tidak tinggal diam. Karena bagaimanapun sebagai lembaga yang berada pada garda terdepan untuk meningkatkan dan menguatkan kultur demokrasi, baik di level lokal maupun level pusat, KPUD tetap. Jadi tidak benar kalau ada sebagian besar masyarakat yang menilai bahwa KPU ini hanya terima honor percuma, tidak diimbangi dengan kerja yang sesuai dengan besaran gaji yang mereka dapat. Nah, seperti yang Bapak uraikan tadi, Ya. bahwa masyarakat pada umumnya atau sebagian besar mungkin tidak lagi mengamati apa sih yang dilakukan KPU. Persis. Ya. Mungkin juga apa sih, mungkin KPU tidak kerja apa-apa ya di Ya. masa non-tahapan. Benar. Jadi sepertinya mereka sudah tidak lagi melihat apa yang dilakukan Ya. KPU, dan mereka tahu mungkin KPU tidak bekerja di masa non-tahapan ini, Ya. di masa setelah pemilu maupun pemilihan. Untuk melihat hal itu atau menyikapi hal itu, menurut Bapak, apakah sejauh ini masyarakat di masa non-tahapan ini sudah boleh dikatakan aktif berpartisipasi dalam kegiatan KPU? Karena saya sudah uraikan di depan bahwa KPU ada di masa non-tahapan ini ada melakukan beberapa hal sosialisasi pendidikan pemilih, salah satunya melalui podcast ini, kemudian ada media-media sosial lainnya untuk menyampaikan beberapa kegiatan KPU yang bisa kami bagikan dalam media-media sosial yang ada. Kemudian ada beberapa kegiatan yang memang lebih idealnya kita bertemu bertatap muka. Tetapi di masa ini kami menggunakan media sosial yang ada. Karena memang di masa sekarang ini atau di zaman sekarang ini semua orang lebih melek kepada media sosial maupun media digital ini. Menurut Bapak, sejauh ini apakah peran masyarakat sipil itu ada untuk KPU di masa tahapan ini? Saya kira tidak semua masyarakat apatis lah terhadap pelbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu. Karena tesis saya, Ibu Eka, Bawaslu dan KPU ada untuk kepentingan masyarakat, di mana pemilu yang diselenggarakan secara demokratis tentu ujungnya adalah mendapatkan pemimpin politik yang berkualitas. Karena itulah menurut saya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sipil sudah tidak peduli lagi dengan pelbagai kegiatan kepemiluan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU di masa non-tahapan. Hanya menurut saya KPU mesti lebih intensif lagi mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Sudah bagus di laman website, kemudian di akun media sosial. Lalu jangan lupa buat juga konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Menurut saya KPU dan Bawaslu selama ini masih berkutat pada tugas teknis administratif. Sementara soal
pendidikan pemilih itu belum digarap secara optimal. Kalaupun dilakukan, kesan saya itu hanya sebatas sosialisasi. Tetapi proyek pendidikan politik yang didesain secara berkelanjutan oleh KPU dan Bawaslu, saya tidak melihat itu. Garis bawahi dulu pernyataan Bapak Sil tadi tentang sosialisasi intens berkelanjutan. Iya. Nah, ini yang sepertinya belum disentuh Iya. ataupun belum dilakukan oleh KPU. KPU menurut Iya. pengamatan ya Bapak. Untuk bagian ini konkretnya seperti apa? Mungkin ada usul saran untuk bagian yang ini? Saya kira KPUD bisa bermitra dengan elemen civil society, dengan elemen masyarakat sipil yang lain dalam mengeksekusi program pendidikan pemilih yang berkualitas. Yang saya soroti di sini, Ibu Eka, KPU coba memberikan pendidikan yang bermutu kepada kelompok-kelompok yang relatif kurang diperhatikan dalam pentas diskusi politik. Misalnya kelompok disabilitas, kemudian kaum lansia, juga pemilih pemula. Saya belum membaca berita di mana KPUD secara reguler mengadakan pendidikan politik yang secara berkala kepada kelompok-kelompok tersebut. Yang terlihat dan yang terbaca selama ini, KPUD masih menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang dikeluarkan dari pusat, entah undang-undang maupun peraturan KPU. Iya. Padahal kita inginkan KPU melampaui tugas teknis administratif itu. Bapak memang tugas KPU tidak terlepas dari Iya. peraturan yang ditetapkan oleh KPU itu sendiri ya. Hubungan antara KPU khususnya KPU Kabupaten Manggarai Barat Iya. selaku penyelenggara pemilu dan pemilihan di kabupaten tetap harus berkoordinasi untuk melakukan hal apapun dengan provinsi maupun ke jenjang yang lebih di atas yaitu KPU RI. Tapi usul maupun saran dari Bapak Iya. ini akan menjadi PR buat Terima kasih. Manggarai Barat di waktu yang akan datang ya. Ya, Pak, ya. Oke. kita mengharapkan Ibu Eka, KPU dan Bawaslu Manggarai Barat yang tampil beda. Oke. Tidak hanya melanjutkan tradisi yang dibuat oleh komisioner sebelumnya, tetapi mesti sesuai dengan konteks perkembangan terkini dan juga ekspektasi dari masyarakat terkait dengan kontribusi yang mesti diberikan oleh kedua lembaga ini, KPU dan Bawaslu. Jadi boleh saya bilang bahwa pengamat masyarakat KPU hanya mewarisi tradisi ya, melakukan tradisi yang sudah terjadi sebelumnya dan berulang-ulang saja untuk seperti itu atau Saya kira kita Oke. tidak bisa bantah itu bahwa KPU melaksanakan tugas berdasarkan panduan regulasi yang sudah ditetapkan. Tetapi untuk keluar dari itu supaya meningkatkan bobot praksis demokrasi kita di level lokal itu sepertinya KPU tidak sampai ke arah sana. Baik, Pak Sil tadi Bapak Sil menyinggung tentang kurangnya KPU melakukan sosialisasi bagi pemilih-pemilih yang kurang mendapat perhatian. Misalnya tadi kaum disabilitas, kemudian lansia, dan Gen Z. Tapi menurut saya Gen Z itu sangat melek dengan dunia digital, dunia media sosial. Jadi sepertinya menyentuh mereka itu tersentuh, mereka menyentuh lebih itu, mudah. tapi mungkin penampilan kami atau penampilan dari tayangan-tayangan kami, dari bentuk-bentuk informasi yang kami berikan mungkin kurang menarik untuk kaum disabilitas dan lansia ini yang memang kalau melalui media sosial sepertinya tidak akan tersentuh. Iya. Dan itu lebih efektif dan lebih mengena kalau memang kita face to face dengan mereka. Persis. Iya ya. Terhadap kaum rentan tadi yang Iya. Bapak contohkan tadi, kaum difabel, kemudian lansia, itu memang sosialisasi untuk mereka itu ada di KPU lakukan itu di masa tahapan. Dan di masa non tahapan ini memang belum kami lakukan, tetapi ada satu kegiatan yang pernah atau sudah dilakukan oleh KPU di masa non tahapan untuk kaum rentan ini, yaitu berbagi kasih. Oke. Dan itu sudah kami lakukan untuk teman-teman kita, teman-teman pemilih kita yang difabel, dan sudah satu kali kami kunjungi dan kami berharap juga bahwa akan ada kunjungan berikutnya lagi. Ya. Demikian Pak Asil. Menurut Pak Asil, kalau secara umum masyarakat itu tidak lagi memperhatikan apa yang dikerjakan KPU karena mungkin tadi
sebagian besar menganggap bahwa KPU Ya, tidak melakukan apa-apa di masa non-tahapan persis. setelah pemilu dan pemilihan ini. Kemudian masyarakat itu mau Ya, mengawasi atau memberikan ya. masukan-masukan kepada KPU di masa non-tahapan ini yang tentunya menjadi acuan atau juga menjadi batu loncatan untuk KPU untuk lebih siap lagi menghadapi masa tahapan berikutnya. Pertanyaan menarik, Ibu Eka. Sebetulnya, kalau saja KPU keluar dari koridor undang-undang dan peraturan KPU dalam melaksanakan tugasnya, terutama berkaitan dengan pendidikan kewargaan, terutama soal bagaimana hak-hak politik warga dalam melaksanakan pemilu yang demokratis, pasti hemat saya semakin banyak yang sangat antusias mengikuti perkembangan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Tetapi sayangnya karena aspek pendidikan pemilih ini tidak digarap secara berkala dan secara sistematis, katakanlah tidak punya kurikulum yang jelas untuk pendidikan pemilih ini, maka sebagai efeknya apatisme publik pasca tahapan itu semakin terlihat. Oleh karena itu sebetulnya ada korelasi antara keberhasilan KPU dalam menjalankan pendidikan pemilih dengan tingkat partisipasi publik dalam masa non-tahapan seperti sekarang. Kita tidak bisa mengharapkan partai politik, Ibu Eka, karena Ibu Eka tahu partai politik itu sudah sangat koruptif karena yang dikejar di sana adalah kepentingan dari politisi-politisi yang menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mendapat kepentingan. Tapi memang KPU juga membutuhkan partisipasi dari partai politik untuk bisa Betul, tentu saja partai politik sebagai mitra utama dan KPU mesti tak henti-henti untuk katakanlah mengoreksi juga kinerja dari partai politik kita yang saya kira gagal total dalam memberikan pendidikan politik yang bermutu kepada masyarakat. menurut Bapak selain sosialisasi, pendidikan pemilih, kemudian selain yang sudah dibuatkan oleh KPU, Ya. yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, adakah Bapak bisa mengusulkan atau menyarankan ke KPU kolaborasi bentuk lain gitu untuk KPU antara KPU dengan masyarakat? Terima kasih. Saya kira di era digital seperti sekarang ini ada banyak channel, ada banyak saluran yang bisa dioptimalisasi oleh KPU dan Bawaslu untuk coba membangun kolaborasi yang konstruktif dengan pemilih. Podcast seperti yang Ibu Eka dan kawan-kawan selenggarakan ini juga salah satu saluran yang sangat efektif untuk bagaimana partisipasi publik itu terupgrade. Sehingga menurut saya selain menggunakan media digital dalam berbagai platform atau aplikasinya, juga jangan lupa KPUD sesekali aktif menggelar diskusi publik lah dengan elemen masyarakat sipil, dengan organisasi kepemudaan dan sebagainya, supaya masyarakat kita tetap disegarkan terkait dengan penggunaan hak-haknya dalam mengikuti pemilu. Karena seperti yang tadi saya tegaskan, pemilu ada tujuannya untuk memperbaiki kehidupan publik. Karena itulah publik memang harus berhak untuk mengikuti setiap kerja-kerja yang dibuat atau diinisiasi oleh institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Itu sebuah kewajiban moral bagi publik untuk terus mengawasi dan bila perlu mengkritik kalau memang institusi ini berjalan di luar rel. Karena KPU dan Bawaslu ada untuk meningkatkan praksis demokrasi kita yang ujung-ujungnya nanti bisa hadir pemimpin yang memenuhi harapan masyarakat. Oke. Ya. Baik, KPU harus menyelenggarakan hal seperti ini ya, Ya. Pak, ya, diskusi publik. Artinya bahwa kolaborasi antara masyarakat dan KPU itu tetap terawat Tetap. dengan Ya. menyelenggarakan Ya. hal-hal seperti ini, Pak. Dan ya? itu untuk menghindari kesan bahwa KPU pasca tahapan sepertinya duduk manis, berpangku tangan. Tidak lagi ada pekerjaan yang berkaitan dengan memang KPU harus jelaskan secara rutin dan penjelasan itu harus by data.
terkait Oke. dengan kerja-kerja yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu di masa non Non-tahapan. tahapan ini. Sehingga dengan itu publik merasa oh ya, memang pantaslah KPU dan Bawaslu dibiayai oleh negara dengan anggaran yang sangat besar umpamanya. Karena seimbang dengan kerja mereka. Karena selama ini yang publik tahu KPU bekerja sangat intensif pada masa tahapan. Tapi setelah itu apa yang dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu? Ini yang saya kira sangat wajar menimbulkan pertanyaan bagi publik. Oke. Baik, terima kasih Pak Sil. Dan teman pemilih dimanapun berada, untuk mengetahui lebih rinci apa saja yang dikerjakan KPU di Ya. masa non tahapan, bisa menyaksikan tayangan podcast KPU di waktu-waktu kemarin ya. Iya, iya. Itu sudah Luar biasa. menghadirkan beberapa narasumber Narasumber, yang sudah menjelaskan apa saja sih yang dikerjakan KPU di masa non tahapan. Betul. Mungkin teman pemilih bisa menyaksikan di tayangan-tayangan podcast KPU sebelumnya. Ya. Oke. Pak Sil, menurut Pak Sil, hal-hal yang perlu diperbaiki KPU Oke. di masa non tahapan ini yang menurut masyarakat sepertinya sayup-sayup terdengar nih yang dikerjakan KPU nih. Ya. Antara KPU benar bekerja di masa non tahapan ataukah tidak. Nah, menurut Pak Sil sendiri, adakah yang perlu diperbaiki oleh KPU di masa tahapan? Ya. Pertama, Ibu Eka, kalau ada opini yang mengatakan bahwa Bawaslu dan KPU relatif tidak bekerja pada masa non tahapan ini, saya kira itu sangat wajar sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka terkait dengan beban kerja KPU dan Bawaslu pada masa non tahapan. Kedua, pertanyaan menarik, apakah ada yang perlu diperbaiki oleh KPU agar kerja-kerja KPU pada masa non tahapan ini bisa diketahui oleh publik yang lebih luas dan semakin banyak yang mengakses informasi tentang itu. Saya kira di sini letak urgensi perubahan pola komunikasi dari KPU di Mabar. Jika selama ini platform atau aplikasi media sosial yang digunakan masih terbatas, ya coba cari lagi channel lain, saluran lain yang relatif bisa menjangkau semua aspek, semua kelompok sasaran di Manggarai Barat ini. Sehingga menurut saya yang perlu diperbaiki adalah pola komunikasi, terutama komunikasi dalam ruang digital, di samping pola komunikasi di ruang nyata. Seperti tadi saya katakan, ya secara reguler menggelar diskusi publik berkaitan dengan hak-hak publik ketika hajatan atau pesta demokrasi digelar. Itu menurut Pak Sil ya, sehingga komunikasi kita atau bentuk dari pola kita bermedia sosial itu bisa menyentuh dan menarik perhatian dari masyarakat, sehingga mendatangkan banyak komen, banyak like. Itu artinya kalau banyak komen, banyak like tentunya, atau banyak viewers tentunya banyak perhatian yang diberikan kepada KPU. Karena sejauh ini paling banyak KPU bersosialisasi melalui media-media sosial yang dimiliki. Ya, secara logis seperti itu, Ibu. Tapi saya kira tidak bisa ditarik kesimpulan seperti itu di dalam dunia nyata. Tapi secara logis ya, atau secara konseptual pas seperti itu. Apa pesan Pak Sil terhadap kerja dari KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Manggarai Barat? Luar biasa, dan saya kira itu pertanyaan standar setiap kali mengakhiri sebuah diskusi, terutama podcast seperti ini. Saya kira yang pertama sekali, Ibu Eka, pastikan bahwa kerja-kerja KPU dan Bawaslu itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU. Itu pertama dulu. Tapi yang kedua, saya kira perlu juga sesekali KPU dan Bawaslu melampaui. Tidak sekedar ikuti peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan KPU, tapi juga coba menggarap secara serius. Tadi kita berkali-kali tegaskan pendidikan pemilih yang berkualitas itu, terutama tadi kepada kelompok-kelompok rentan, kepada kelompok yang relatif terabaikan dalam peta atau percaturan politik. Lalu yang berikut, jadilah KPU dan Bawaslu yang tampil beda, yang tidak sekedar menjalankan tugas teknis administratif, tapi juga bagaimana menumbuhkan kultur demokrasi yang sehat di level lokal Kabupaten Manggarai Barat. KPU tidak hanya pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tetapi sebagai ujung tombak
bagaimana kultur demokrasi berkembang secara sehat di tingkat kabupaten kita. Baik Pak Sil, saya minta closing statement dari Pak Sil untuk teman pemilih yang berada di mana saja di. Terima kasih. Kalau tadi harapan atau pesan itu dialamatkan ke KPU dan Bawaslu, maka pada bagian akhir ini saya coba memberi motivasi atau spirit kepada masyarakat umumnya dan khususnya para calon pemilih Iya. kita. Saya kira para pemilih yang budiman, mari kita tak henti-hentinya. Kita tidak boleh jedah dan lelah mengoreksi, mengkritik kinerja institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Karena bagaimanapun KPU dan Bawaslu ada itu untuk memperbaiki tata kehidupan politik demokratis kita. Institusi ini ada semata-mata untuk melayani kepentingan publik. Karena itu wajib hukumnya bagi kita semua untuk terlibat aktif dalam mengkawal setiap pola kerja dan apa saja yang menjadi aktivitas utama yang diselenggarakan oleh dua lembaga demokrasi ini. Sehingga dengan ini saya kira apa yang menjadi harapan kita terkait dengan performa dari KPU dan Bawaslu bisa tercapai. Tentu sasaran akhirnya agar melahirkan pemimpin politik yang bermutu yang bisa mengubah kehidupan publik di Manggarai Barat. Oke, luar biasa closing statement dari Bapak Sylvester Joni. Kita kasih aplaus dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sil sudah hadir Terima kasih, di Ibu Wicara. Eka. Baik teman pemilih, demikian podcast kita pada hari ini. Iya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube KPU Kabupaten Manggarai Barat agar teman pemilih sekalian bisa mendapatkan tayangan dan informasi terkini dari KPU Kabupaten Manggarai Barat. Oke teman pemilih, sampai jumpa lagi. Saya menutup jumpa kita pada Wicara kali ini dengan sebuah pantun. Iya. Jalan-jalan ke Desa Bari, terkenang kekasih di Kintamani. Mantap. Jikalau tangan kanan di dada kiri, tentulah salam KPU melayani.